Lebih jauh Cak Nur mengeksplorasi bahwa taubat sesungguhnya adalah gambaran dari gerakan manusia untuk kembali ke asalnya, yakni Allah. Hal ini sejalan dengan firman Allah, "Walladzina ijtanabu taghuta ayya'buduha." Dan orang-orang yang menjauhi taghut, yaitu tidak menyembah, wa anabu ilallahi, dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah inilah gambaran sesungguhnya dari gerakan taubat. Taubat digambarkan sebagai gerak kembali kepada kesucian asal manusia, pada fitrah manusia. Fitrah, seperti kita ketahui, sempat disinggung sebelumnya, merupakan nature manusia atau alamiahnya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari 22 Ramadan, Cak Nur membahas Ramadan sebagai bulan taubat. Seperti umumnya kita kenal bahwa taubat adalah upaya seseorang untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Hal ini sesungguhnya sudah sejalan dengan salah satu yang akan diperoleh oleh umat Islam ketika ia bersungguh-sungguh melakukan ibadah puasa. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban." Barang siapa puasa penuh dengan keimanan dan introspeksi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. Ini artinya bulan puasa adalah bulan pengampunan yang adalah juga bulan bagi taubat. Lebih jauh Cak Nur mengeksplorasi bahwa taubat sesungguhnya adalah gambaran dari gerakan manusia untuk kembali ke asalnya, yakni Allah. Hal ini sejalan dengan firman Allah, "Walladzina ijtanabu taghuta ayya'buduha." Dan orang-orang yang menjauhi taghut, yaitu tidak menyembah, wa anabu ilallahi, dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah inilah gambaran sesungguhnya dari gerakan taubat. Taubat digambarkan sebagai gerak kembali kepada kesucian asal manusia, pada fitrah manusia. Fitrah, seperti kita ketahui, sempat disinggung sebelumnya, merupakan nature manusia atau alamiahnya manusia. Dorongan untuk kembali kepada fitrahnya ini dalam Islam dikenal sebagai Hanif. Dan fitrah manusia sesungguhnya bersifat tetap, tidak mengalami perubahan sebab ia bersifat perennial. Hanif dan fitrah manusia yang tetap ini tergambar dalam firman Allah, "Waqim wajhaka lid-dini hanifa." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dari penjelasan ini dapat kita mengerti bahwa hakikat taubat dalam pemahaman Cak Nur adalah berupa aktivitas alamiah manusia untuk kembali kepada asalnya, dalam hal ini Allah, sebagai sumber dan pencipta kesucian. Sebaik-baik tobat memang kita kenal, kita pahami, yakni adalah taubatan nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang ada dengan kesadaran diri, di mana ia berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan. Taubat nasuha tidak mudah, karena itu Cak Nur mengatakan bahwa ada beberapa tahap yang harus dilalui, yang dipersiapkan untuk bisa melakukan taubat nasuha. Yang pertama, sebagai preconditioning, prakondisi, bahwa kita harus menyadari sudah melakukan dosa. Bagaimana
bagaimana kita mau melakukan tobat kalau dosa saja kita tidak sadari? Tidak mungkin kita melakukan perbaikan kalau tidak menyadari bahwa sudah ada kesalahan. Yang kedua, yakni seseorang tersebut sudah merasa tidak mampu lagi. Ia sudah menyerah, ia sudah pasrah. Penyerahan, kepasrahan ini sejalan dengan esensi Islam yang kita kenal dalam penjelasan sebelumnya mengenai apa makna general Islam. Tahap ketiga, yakni membuang sifat merasa suci dan segala bentuk kepura-puraan. Di tahap yang ketiga ini, Rasulullah menggambarkan bahwa zuhud yang paling baik adalah menyembunyikan zuhud. Keempat, setelah menyadari ada dosa tadi, yang harus kita lakukan adalah mengakui dengan rendah hati bahwa sudah melakukan kesalahan besar. Dan yang terakhir, setelah keempat hal tersebut, yang kelima, optimis kepada Allah. Optimisme yang dimaksud yakni prasangka baik kepada Allah, di mana ia meyakini bahwa Allah masih sudi mengampuni dirinya, bahwa Allah akan memberi maaf pada dirinya dan menerima tobatnya. Allah mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Aku adalah seperti yang dipersangkakan hamba-hamba.